Puji Tuhan, saya mengucapkan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, dan saya berharap kita semua dalam penyertaan dan perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kerinduan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kita memperingati suasana kelahiran Kristus di bumi ini. Dia menginginkan kehidupan kita semua untuk kembali kepada kepemimpinan Tuhan, atau yang kita sebut dengan kepemimpinan teokrasi, di mana Tuhan sendiri yang menuntun umatnya. Tuhan sendirilah yang menjadi komando utama dalam perjalanan kehidupan semua yang namanya manusia. Tuhan inginkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang akan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Namun dari kita membaca firman Allah ini, kembali ini diulang. Karena apa? Manusia berusaha untuk memimpin, manusia berusaha untuk yang menjadi nomor satu, supaya disegani, supaya dihormati. Tanpa sadar, manusia sering mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi miliknya Tuhan. Akhirnya kepujian, kehormatan bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk manusia itu sendiri. Kiranya jangan ini berlaku dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kitab Yesaya ini kembali diingatkan kepada saya, kembali diingatkan kepada kita semua, betapa pentingnya kepemimpinan secara teokrasi di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita. Karena kita lihat banyak pemimpin-pemimpin dunia yang gagal. Karena apa? Mulai mengarahkan kepada idenya, mulai mengarahkan kepada intelektualnya. Akhirnya terjadi perpecahan di mana-mana, termasuk di dalam gereja. Saya berharap kembali kita merenungkan kebenaran firman Allah ini, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Dalam suasana Natal di tahun 2021 ini, ada 3 pesan penting yang secara sederhana kita akan lihat hari ini. Yang pertama, di sana disebutkan Allah hadir dalam hidup kita sebagai penasehat ajaib. Sekali lagi, sebagai penasehat ajaib. Seringkali manusia coba memilih penasehat, atau yang dituahkan, atau yang didengar. Tapi kenyataannya, orang yang ditentukan, orang yang dipilih sebagai penasehat, susah menjadi penasehat. Saya ulangi, orang yang ditetapkan, orang yang dipilih untuk menjadi penasehat, justru susah untuk menjadi penasehat. Kenapa? Manusia gagal untuk melakukan apa
apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan tugasnya. Lebih kuat suaranya daripada prakteknya. Akhirnya susah untuk menjadi penasehat. Seorang suami berusaha menjadi penasehat bagi seisi keluarganya, istri, anak, bahkan cucu, tapi sulit menjadi penasehat. Karena apa? Di rumah ingin menjadi penasehat, di luar kehidupannya tidak teratur, amburadul. Hidup yang tidak mau beribadah, hidup yang tidak mau mengasihi Tuhan, lebih mengikuti keinginan daging. Akhirnya setelah pulang ke rumah susah, sulit menjadi penasehat, apalagi menjadi penasehat yang ajaib. Dan hal itu hanya dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hadir di dunia ini. Dia ingin saya senantiasa dinasehatinya, senantiasa diingatkannya. Dia ingin tujuan saya tidak hanya di bumi ini, tapi dia rindu tujuan saya mengalami perubahan demi perubahan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Itu sebabnya firman Allah inilah menjadi dasar menasehati saya, menasehati kita semua, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus dan terus banyak dan banyak memuliakan Tuhan. Terlebih lagi dalam tindakan dan perbuatan kita kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Mau berusaha melakukan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Firman itulah yang menasihati kita. Firman itulah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sana, Allah yang perkasa. Allah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Itu sebabnya ketika dia melihat umatnya coba menghadirkan, menempatkan ilah lain atau Allah lain yang dibuat oleh tangan manusia, dia begitu benci. Dia begitu tidak suka. Karena bagi saya secara pribadi, iman saya berkata, oh luar biasa. Kita punya Allah yang ajaib. Sekali lagi, kita punya Allah yang perkasa. Kita punya Allah penasehat yang ajaib. Kita punya Allah yang perkasa. Selanjutnya dia berkata, Bapa yang kekal. Dia hadir dalam hidup kita sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Bapa di dunia ini sifatnya sementara. Ditetapkan hanya usia 50, bahkan usia 30 tahun sudah punya anak. Tiba-tiba tutup usianya. Tapi Bapa yang dimaksudkan di sini adalah Bapa yang kekal untuk saya, untuk kita semua. Dengan kata lain, tidak ada istilah limited edition. Tidak ada istilah terbatas. Tetapi dia hadir untuk kita semuanya. Dia hadir untuk semua orang yang percaya. Dia menempatkan sebagai Bapa yang kekal. Bapa dari semua kondisi. Bapa dari semua keadaan. Di mana zaman boleh berubah. Teknologi boleh meningkat di hari-hari terakhir ini. Tapi kita punya Bapa yang kekal. Yang tidak akan
termakan oleh waktu. Selanjutnya dia berkata, ini hal juga yang tidak kalah penting untuk di suasana Natal ini. Raja damai. Seringkali kekristenan itu memperingati Natal, tapi jauh dari kata damai. Saya ulangi. Seringkali kekristenan memperingati, merayakan Natal itu, tapi jauh dari kata damai. Padahal firman Allah berkata di sini, ketika kehadirannya di bumi ini, dia bertindak sebagai raja damai. Sekali lagi, raja damai. Di mana dia akan membuat yang jauh akan semakin dekat. Tidak ada lagi tembok-tembok pemisah. Tidak ada lagi gate satu dengan yang lain. Anak sibuk dengan urusan sendiri. Bapak, ibu sebaliknya sibuk dengan urusan sendiri. Sehingga terjadi gate-gate yang luar biasa. Katanya Kristen, tapi di luar dari kata damai. Padahal misi Yesus lahir, Yesus datang ke bumi ini. Dia tidak hanya bertindak sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, tapi dia menyediakan damai sejahtera untuk kita semua. Mari siapkan hati kita untuk kita bertemu dengan Sang Raja damai sejahtera. Siapkan hati kita untuk kita bisa bertemu dengan Raja damai itu. Itulah Yesus Kristus. Sehingga momentum Natal ini, keluarga kita akan semakin dipulihkan. Nikah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita makin hari akan makin dipulihkan oleh Tuhan. Inilah beberapa esensi Natal. Arti dari kelahiran Kristus Yesus untuk kita semua. Menghadirkan pribadi yang senantiasa kita memberikan kerelaan untuk dinasihati. Menjadikan dia Allah yang perkasa. Tidak ada yang menyaingi dia. Tidak ada yang menggantikan dia. Sebab dia adalah Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa di dunia ini terbatas menolong kita semua. Tapi Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Raja damai bagi kita semua. Dalam keluarga, dalam nikah, dalam pekerjaan kita. Nikmatilah suasana Natal di tahun 2021 ini dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan Yesus sudah siapkan untuk kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.